Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah GKT Citra Raya pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada setiap jemaat yang sudah datang tepat waktu dalam ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Saya ajak jemaat untuk bisa tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Dengan hati yang bersukacita dan dengan hati yang bersyukur, kami kembali datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami hari ini. Engkau berkati pujian penyembahan kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya undang untuk jemaat sekalian kita pujikan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Yesus, nama
ibadah kita terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji, puji. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi setiap jemaatnya. Namun terkadang kita meragukan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kembali kita diberikan kesempatan untuk datang kepada-Nya, mengaku segala keberdosaan kita dan memohon pengampunan yang daripadanya. Mari sama-sama kita pujikan, Tuhanku bila hati kawanku.
Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu, memohon pengampunan yang daripada-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran. Kami yang sering jatuh dalam kekeliruan, yang menyakiti-Mu serta sesama kami. Saat ini kami memohon pengampunan yang daripada-Mu. Perbaurulah hidup kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Berita anugerah hari ini terambil dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita telah menerima berita anugerah. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ku naikkan syukur. Seperti
membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Abigail. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuhanlah yang memimpin langkahku, Tuhanlah yang tanganku tetap dipegang teguh olehnya. Tuhanlah yang membimbingku dalam susah maupun senang, sebab di dalam Tuhan tenanglah kini hatiku.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang disampaikan oleh Ibu Abigail. Sekarang mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima benih kasih firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita terima menuntun kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bahasa cintamu. Ya Tuhan, kami sudah datang. Ya Tuhan, kuasai setiap hati kami. Tuhan, belenggu segala kuasa kegelapan. Supaya pagi ini kami hanya mendengarkan suara dari Tuhan. Supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Tuhan, beri kepada kami kemampuan, kekuatan untuk boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi, Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema.
就是谁是我的邻舍。 Siapakah sesama kita? 这句题目大家应该从这个路加福音第10章25到37节那里可以看到。 Kita pernah membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. 那里讲到有一个律法师，他们来见耶稣。 Di sana dikatakan ada seorang ahli Taurat, dia datang menghadap kepada Tuhan Yesus 并且他问一个题目： dan dia bertanya satu pertanyaan, 夫子，我应该做什么才可以承受永生？ Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 但是他问这个题目，不是他要得到永生， Dia bertanya pertanyaan ini bukan karena dia ingin mendapatkan hidup yang kekal, 乃是他要试探耶稣。 tetapi dia mau mencobai Tuhan Yesus. 这个是我给大家用这个视频来看，这个他的圣经的所讲的。 Saya akan putarkan sebuah video mengenai hal ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
加福音第10章， Kita tahu nas ini ada di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. 他说你要尽心尽力，那个律法师说你要尽心尽力，尽力爱主你的上帝。 Ahli Taurat itu berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. 因为他是律法师， Karena dia seorang ahli Taurat, 所以他能够背出来。 dia hafal semuanya. 这一节经文是在《申命记》第6章第5节， Nas itu ada di dalam Senmingji, Ulangan Kitab Ulangan Seliutang, 第6章第5 ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. 那边有说，你要尽心尽心尽力爱耶和华你的神。 Di sana dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 接下来他说要爱人如己，是在利未记第19章18节。 Dan yang kedua ada di Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 还有，这个是在旧约， Ini ada di dalam perjanjian lama. 你可能说新约有没有呢？ Apakah di dalam perjanjian baru ada? 那么你就要从马可福音那里看， Maka kita lihat dari Injil Markus pasal yang ke-12. 那里29、31节那里，耶稣回答说，第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，主耶和华你的上帝是主，你要尽心尽心尽意尽力爱主你的上帝。其次就是要爱人如己，再也没有比这2条诫命更大的。 Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. 在路加福音第10章25到37，这里我们可以看见有3个宗教领袖。 Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai 37 ini kita melihat di sini ada 3 tokoh agama. 第一个就是律法师， Yang pertama yaitu ahli Taurat ini, 第二个就是祭司， yang kedua adalah imam, 第三个就是利未人。 yang ketiga adalah orang Lewi. 他们都是熟悉上帝的话，熟悉那个时候的律法。 Mereka adalah orang-orang yang mengenal akan Taurat, mereka orang-orang yang mengerti akan hukum Tuhan. 并且在上帝的圣殿里面常常服侍。 Dan mereka adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di bait suci. 另外一个大家也可以看见是一个撒玛利亚人。 Tetapi yang satu lagi adalah seorang Samaria. 这个撒玛利亚人对犹太人说，他们是最被他们看不起的。 Orang Samaria, bagi orang Yahudi, orang Samaria ini sangat direndahkan. 他当作他们是外邦人。 Orang Yahudi menganggap orang Samaria adalah bangsa kafir. 为什么呢？ Kenapa? Karena 当所罗门王去世以后，以色列国分为2个国家。 Setelah Raja Salomo meninggal dunia, kerajaan Israel terbagi menjadi 2 bagian. 一个在北部，一个在南部。 Yang satu di utara dan yang satu di selatan. 在北部的以色列人后来跟那边的人通婚结婚，后来生孩子所生下的孩子，他们称为撒玛利亚人。 Kerajaan Israel di bagian utara, orang-orang Yahudinya saat itu mereka kawin campur dengan bangsa di sekitarnya sehingga mereka disebut sebagai bangsa Samaria. 所以犹太人最不喜欢、最看不起的。 Yang dipandang rendah oleh orang-orang Yahudi asli. 如果犹太人要到外面、到别的地方，要经过撒玛利亚，他们甘愿绕过去，不要经过撒玛利亚。 Kalau orang-orang Yahudi akan pergi ke tempat lain yang harus melewati daerah Samaria, mereka lebih memilih untuk mutar, tidak usah melewati daerah Samaria. 所以他们常常把撒玛利亚人当作跟狗一样。 Seringkali orang Yahudi menganggap orang Samaria itu selevel dengan anjing. 但是在耶稣的比喻里面，我们就看见能够
真正有爱显出来的就是那个撒玛利亚人。 Tetapi di dalam cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, yang kita lihat justru orang Samaria lah yang bisa menyatakan kasih yang sebenarnya. 这个3个宗教领袖应该他们心中有爱，可以表现，因为他们常常在那里在圣殿讲，在众人面前讲，但是他们却做不出来。 Sedangkan 3 orang yang lain yang adalah pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama ini, yang setiap harinya mereka mengenal tentang firman Tuhan, tentang kasih, yang mereka mengerti, tapi mereka tidak bisa melakukannya. 所以在这个比喻里，我们看见有3个爱邻舍的3个态度。 Kita melihat di sini ada 3 sikap untuk mengasihi sesama manusia. 第一个就是你不应该提出什么理由，说你缺乏能力去爱。 Kita tidak usah mencari alasan terlalu banyak untuk mengatakan bahwa aku tidak mampu mengasihi. 第二， Yang kedua, 任何有需要的人，不论他是任何种族、任何宗教或者任何时代、社会背景，他们都需要我们献出，我们把他们成为我们的领袖。 yang kedua, pada saat kita mau menyatakan kasih, kita tidak perlu bertanya apa latar belakang dia, sukunya, agamanya, ataupun alasan apapun. Tapi kita tetap harus menyampaikan kasih, menyatakan kasih kepada mereka. 因为他们也是我们的领袖。 Karena mereka juga adalah sesama kita. 第三个， Yang ketiga, 爱的意思， arti daripada kasih 那是要有行动， itu adalah action. 不是只是在嘴巴、口头上讲而已。 Kita bukan hanya ngomong di mulut kita, tapi tanpa tindakan. 各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 从今天这个路加福音第10章， dari Lukas pasal yang ke-10 ini, 我们看见这个3个宗教领袖， kita melihat 3 macam tokoh agama. 那么跟今天我们这个时代的人的教会有什么比较？ Kalau dibandingkan dengan keadaan gereja saat ini, apa bedanya? 从这里我们看见，圣经借着路加福音要再次提醒我们， Di sini saya merasakan bahwa melalui Lukas pasal yang ke-10 ini, Tuhan mengingatkan kita. 这3个宗教领袖可能代表着我们今天在教会服侍主、参与侍奉、做主工作的每一个人。 3 tokoh agama ini mewakili kita-kita yang hari ini melayani di gereja. Kita-kita yang melayani di dalam gereja. 不论你做什么工作， Apapun yang kita lakukan, 可能你在主领， mungkin di dalam Tuhan, 可能你在主领这个聚 mungkin 会， kita sedang memimpin kebaktian, 可能你在做音乐、玩音乐的， mungkin kita sedang main musik, 可能你是伴唱的， mungkin kita menjadi pendamping penyanyi, 可能你是做招待的， mungkin kita melayani di depan, 或者你是教会的执事。 atau kita majelis gereja. 这个3个宗教领袖在提醒我们，什么让我们做出来。 Tapi di dalam kisah Tuhan Yesus ini mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan sebenarnya. 那么你是不是就是那个撒玛利亚人，或者你就是那个3个宗教领袖？ Apakah kita akan mengambil tindakan sebagai seorang Samaria atau kita akan ikut seperti yang 3 tokoh agama ini? 只有你能够回答， Kita bisa menjawab itu sendiri. 别人不能叫你。 Tidak ada orang yang bisa memaksa kita. 你愿意不愿意，要看你自己。 Apakah kita mau melakukannya? Itu tergantung kepada 所以 kita 各位弟 sekalian. 兄姊妹们， Saudara sekalian, 今天路加福音第10章25到37再次提醒我们， Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini mengingatkan kepada kita. 谁是我的领袖？ Siapa sesamaku? 我应该做什么？ Apa yang harus aku lakukan? 我真的是爱主吗？ Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? 是否我是上帝所拣选的儿女吗？ Apakah sungguh aku adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan? 我在别人的眼光中看我们是什么？ Di dalam pandangan orang lain, siapakah aku?
这个时候，我今天讲到不太长， Hari ini saya khotbah tidak terlalu panjang 因为我比较 flu， 比较 karena saya sedikit 感冒，有一点感冒。所以我给你看一个 YouTube 片子，但是是英文的。 Saya akan putarkan sebuah video, tapi bahasa Inggris. 不知道你们懂得英文的，当然看得懂；不懂得英文的，等下志伟弟兄会给你们解释。 Yang mengerti bahasa, saya kira semua mengerti bahasa Inggris. Kalau tidak mengerti, nanti setelah film itu selesai, saya coba menjelaskan 因 sedikit. 为我本来自己看自己也不懂，后来我问我的孩子，itu main apa sih itu？ 因为它的总体，然后出来的是第一个处理是谁是我的领袖。 Karena saya sebenarnya tidak terlalu mengerti bahasa Inggris, tapi saya tertarik karena temanya waktu YouTube itu dibuka, tema awal itu adalah siapakah sesamaku. 所以我就开看，但是英文哇就糟糕。 Tapi saya buka coba, wah bahasa Inggris agak susah buat saya, tapi oke lah. 请tolong。 Mommy, I'm hungry. When are we going to eat? Soon, honey. I just need to find a few more bottles, and then we'll have enough money for food, okay? Excuse me, young man. Could you please? Ugh, you smell. Look, if you're trying to ask me for money, the answer is no. No. I just wanted you to hand me the bottle. I recycle them for a living. It's how my daughter and I survive. But this is just trash. One person's trash is another person's treasure. Can I please have it? Ew, gross. When's the last time you washed your hands? Look, if you want it, you can get out of the trash can yourself. Hey, hon. Who was that? Just some dirty homeless lady and her daughter. She wanted my empty bottle. Well, did you give it to her? No, I wasn't gonna get close to her nasty hands. And who takes to the trash for a living anyway? That's disgusting. Mom? What's wrong? Well, Jasper, some people don't have a choice. You see? After you were born, your dad and I started fighting a lot. He wasn't ready to be a dad, so he left us when you were just a baby. Without your dad around to help, I started falling behind on our bills. I couldn't work and take care of you at the same time. So we got evicted from our apartment. With no place to go, we ended up living on the streets. But then I met a lady who changed my life forever. She taught me how to make money from recycling cans and bottles. So I'd go around with her collecting trash with one hand and holding you in my other, just so we could survive. So you see, I never wanted to tell you, but we were homeless. I never knew you went through all that. I feel so bad. It's okay. You were too young to remember. I can't believe how I treated that lady. All she was trying to do was help her daughter. Actually, I'll be right back. Mommy? Yeah? My stomach. I know, honey. Just a little longer, okay?
Excuse me, miss? I'm so sorry for the way I treated you earlier. It's okay. Don't worry about it. You know, you're right. One person's trash is another person's treasure. So, please take this. Wow. Thank you so much. I really appreciate it. See, honey? Now we have enough money to eat. Thank you. Jasper, I found another bottle. You can give that. Talia? Is that you? Cynthia, oh my God. Not a day goes by that I don't think of you. This is Talia. She's the woman who helped us when we were homeless. Oh my gosh, I can't believe it. Thank you so much for what you did for us. You're welcome. This is my baby girl, Bella. Hello, Bella. Hello. You know, you did so much for us. It is my turn to return the favor. I would like you and Bella to come and stay with us. Thank you so much, but I don't feel like we could be a burden to you. Please, I insist. You wouldn't be a burden. You would be a blessing. I don't know what to say. Bella, what do you think about that, honey? Of course, I would love that. Well, great. Well, let's go. We can get some food on the way. Here, let me help you with this. Thank you. This is gonna change our lives. So, Bella, are you okay with pizza? Mm-hmm. Pizza sounds so good. Come on. Oleh Pak Satrio. Saya sulit untuk ngomong karena saya 各位弟兄姊妹，这个片告诉我们，后来那个被丢弃、丈夫丢弃的人，后来那个设空瓶子的教导他、陪他，也是跟着去找空瓶子。 itu adalah satu kisah yang luar biasa. Mungkin kalian perlu melihatnya sekali lagi. Minta share dari Pak Satrio nanti. 后来那个人已经找钱，有钱了，后来把那个也是带他一同住在一起。Jadi sama-sama akhirnya diajak tinggal bersama. 最后他们住在一起。各位弟兄姊妹们， Saudara sekalian， 这就是耶稣要说的，谁是我的邻舍？ Itu yang Tuhan mau sampaikan. Siapakah sesama kita? 今天，耶稣可能也要对你们说。 Mungkin hari ini Tuhan juga mau berkata kepada setiap kita. 你也照样行吧。 Lakukanlah itu. 我们祷告。 Mari kita berdoa. 我们请 Antonius 祷告。 Mari kita minta Bapak Antonius yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami mendengar firman-Mu tentang mengasihi sesama. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, terkadang mengasihi sesama tidaklah mudah. Tetapi pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa mengasihi sesama itu adalah tugas kami sebagai orang-orang percaya. Melalui firman-Mu, melalui hukum kasih kami diingatkan bahwa kami tidak hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami juga diminta untuk peduli dan mengasihi sesama kami. Mulailah
dari setiap keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi sesama mulai dari orang yang terdekat kami. Kami juga mau belajar untuk mengasihi dalam setiap karyawan-karyawan kami, tetangga-tetangga kami, masyarakat yang ada di sekitar kami. Ketika kami pulang dari tempat ini pun, mengasihi sesama itu menjadi tanggung jawab kami bahkan seumur hidup kami. Ketika kami di dalam gereja pun antara satu dengan yang lain sebagai satu komunitas, mengasihi sesama biarlah boleh menjadi sebuah gaya hidup bagi kami sebagai perwujudan bahwa kami mengasihi Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk keluar dari zona nyaman kami yang terkadang hanya peduli dengan diri sendiri dan orang-orang yang mungkin menyenangkan kami dan terdekat di antara kami. Kami juga diajar untuk mengasihi musuh-musuh kami, terus mendoakan mereka yang pernah menyakiti hati kami. Karena sesungguhnya sesama itu berarti kami diminta untuk mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami, yang juga senantiasa ada di dalam perjalanan kehidupan kami. Sebentar mungkin kami akan meninggalkan tempat ini, ibadah selesai, tapi tugas untuk mengasihi Tuhan dan sesama biarlah terus melekat dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk bisa menjalankan tugas ini dan hidup kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan bersama-sama dengan umat percaya sepanjang abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari ada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan memujikan betapa ku bersyukur. Atas semua berkat-Mu.
Tuan Pasutri dengan tema The Power of Love. Bagi jemaat sekalian yang mungkin belum mendaftar dan ingin mengikuti, bisa menghubungi panitia Pasutri. Pada hari Rabu ini ada ibadah Imlek dengan tema berkat yang sesungguhnya yang akan disampaikan oleh Pendeta Kang Lukito. Bagi jemaat yang mempunyai cucu atau anak dalam usia pemuda remaja, dapat didorong untuk mengikuti Friday Night Worship yang akan diadakan pada tanggal 21 Februari dengan tema Ribut Rukun. Gereja sudah mengadakan pendaftaran untuk baptis anak bagi setiap jemaat yang akan membaptiskan anaknya dapat menghubungi hamba Tuhan, majelis atau kantor gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak dan Saudara yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi betapa aku bersyukur. Semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang boleh disampaikan pagi hari ini. Biarlah setiap firman-Mu ini menjadi penuntun kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami bisa menjadi surat-surat terbuka-Mu untuk sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami memberikan persembahan. Engkau sendiri akan memberkati persembahan ini, Engkau sendiri akan memberkati setiap orang yang mengelolanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pengumuman. Saudara sekalian, saya mau lihat, saudara boleh lihat itu foto tanggal 6. Saya, Pak Emil, sama Pak Wibowo, lalu Pak Stefan, itu apa namanya? Stefanus, kita sama-sama membawa
baju-baju bekas ke tempatnya tentara ini, sikatan raider ya. Sebab mereka mau di bulan ini nanti, saya tadi tanya tanggal 18, mereka kurang lebih 450 orang diutus ke Papua. Lalu mereka bawa baju-baju bekas, rencananya kasihkan kepada penduduk sana untuk pendekatan, sehingga mereka bisa gampang untuk pendekatan. Dan sebelum kita pulang juga, kita juga mendoakan mereka supaya selamat. Kita tahu mereka diutus kali ini, barangkali pulang itu hanya tinggal namanya saja. Sebab kalau saudara lihat YouTube, barusan ini kan kejadian Januari kalau tidak salah tanggal 17, waktu Brimob tugas, mereka keliling patroli, tahu-tahu ditembak oleh KKB, OPM, jadi langsung meninggal. Dan ada saudara di antara kita juga, ada saudara kita juga, mereka ngasih tentara-tentara itu bingkisan bagian uang untuk keluarganya. Kita tahu mereka diutus pergi, sing tinggal di Surabaya pasti tinggal istri, anak-anaknya. Mereka butuh. Itulah saudara-saudara, kira kita juga selalu mendukung. Inilah saudara yang dikatakan kasihlah sesamamu, yang harus kita kerjakan, harus kita wujudkan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ada beberapa warta lisan yang hendak saya sampaikan. Pertama, mau menyambut apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa berdiri atau angkat tangan, Bapak Ibu, adakah? Ya, mungkin nanti kalau malu-malu bisa disambut, ya, kalau wah ini kok baru ya, mungkin bisa saling kasih salam satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang sudah setiap hari Minggu boleh datang beribadah. Biarlah kita tetap boleh setia di dalam ibadah kita, persekutuan kita, dan dalam setiap pelayanan kita. Terima kasih untuk Lesa Satrio yang sudah memberitakan firman Tuhan, juga untuk Pak Wibowo, dan juga tadi ada Bu Satrio pagi hari untuk pelayanan, dan untuk rekan-rekan pelayan ibadah, kita semua terima kasih. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan yang sudah kita lakukan. Saya hanya menekankan sederhana saja, tadi sudah diwartakan pada waktu persembahan, mengajak kembali Bapak Ibu hari Rabu besok ada ibadah Imlek. Jadi ini pakailah kesempatan untuk mengajak orang-orang baru yang belum percaya pada Kristus, mulai dari keluarga, gitu ya, melalui perayaan Imlek dengan tema berkat sesungguhnya. Jadi tidak hanya berbicara tentang berkat cuan, gitu ya, angpau dan sebagainya, tetapi sesungguhnya berkat itu seperti apa. Bersama Pendeta Kang Lukito kita akan belajar firman Tuhan. Tapi yang terpenting pakailah kesempatan untuk mengajak kerabat atau siapapun untuk datang dalam ibadah ini supaya mereka juga boleh mendengar firman, boleh bersama-sama kita doakan juga supaya hidupnya diubahkan dan boleh percaya kepada Kristus. Akan ada tari-tarian dan sebagainya seperti biasanya, itu hanya pemanis gitu ya Bapak Ibu, yang esensinya adalah kita belajar firman Tuhan, kita boleh bersama-sama kumpul satu dengan yang lain. Jadi tolong bisa berpartisipasi. Dari Pak Sutri, kalau nggak salah ini tinggal 3 pasang ya, kuotanya ya, benar Pak Ronald ya, dan panitia. Oh tinggal 2, oh cepat ya, tadi pagi saya infonya 3, sekarang tinggal 2. Jadi segera mendaftar untuk 14 Februari, Bapak Ibu bagi setiap Pak Sutri boleh mendaftar. Jadi tinggal 2 kuota ya, itu masih belum direvisi 10 kuota. Kemudian bagi yang anak-anak muda, saya lihat di sini ada beberapa anak-anak muda, diajak untuk tanggal 21, itu temanya ribut rukun, memang tentang relasi berpacaran, dan itu enggak terkait cuma berpacaran, kadang ribut rukun itu bisa antar saudara dan sebagainya. Jadi dalam bulan kasih ini, diharapkan kita semua boleh berpartisipasi dalam beberapa rangkaian acara gereja. Untuk beberapa warta lainnya, Bapak Ibu bisa lihat di warta secara fisik atau warta yang sudah diinformasikan di WhatsApp grup. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat.
Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan secara pribadi kita untuk berdoa, membawa pokok-pokok doa permohonan kita di dalam hati, apa yang kita gumulkan selama ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Saya memberikan kesempatan sejenak. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa doa-doa permohonan doa kami kepada Engkau. Mungkin doa-doa yang kami naikkan adalah doa-doa yang belum terjawab hingga saat ini. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terburu-buru untuk menjawab setiap doa-doa kami. Mungkin jawaban dari Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan juga menegaskan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, yang mungkin tidak terfikirkan oleh kami melampaui akar pikiran kami. Kami terus berdoa bagi setiap pekerjaan kami masing-masing, yang mungkin saat ini ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami kenaikan. Kami juga berdoa untuk segenap keluarga kami masing-masing. Mungkin saat ini kami terlihat bahagia, tetapi dalam keluarga kami mungkin mengalami pergolakan. Kami juga serahkan relasi kami dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan sesama jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan tolong kami untuk senantiasa boleh memiliki kasih kepada sesama kami. Kami terus berdoa untuk segenap hamba Tuhan, segenap majelis, guru-guru sekolah minggu, aktivis. Biarlah Tuhan tolong untuk setiap rekan-rekan yang sudah Tuhan pakai hingga saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di tengah segala kesibukan yang mungkin harus dihadapi. Tuhan tolong juga untuk setiap rekan-rekan yang boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami terus berdoa untuk Pos PI Palangkaraya yang menjadi anak dari GKT Citra Raya. Tuhan tolong dengan segala pergumulan, pertumbuhan mereka, supaya Tuhan juga campur tangan. Biarlah melalui kami boleh menjadi perpanjang tanganan Tuhan untuk boleh merawat jemaat ini, dan kami boleh senantiasa mendukung di dalam doa. Kiranya kehadiran mereka juga boleh berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar, dan Pos PI Palangkaraya boleh semakin bertumbuh, semakin cinta Tuhan, dan Tuhan tolong untuk segenap hamba Tuhan yang ada di sana, pengurus yang boleh melayani di Pos PI Palangkaraya. Tuhan, kami teringat rangkaian acara Imlek, perayaan Imlek, ibadah Imlek, ada persekutuan pasutri dan juga Friday Night Worship. Tuhan tolong untuk setiap rekan-rekan yang sudah mempersiapkan, untuk setiap peserta yang sudah mendaftar, untuk segenap hamba Tuhan yang nantinya akan menyampaikan materi, supaya diberikan hikmat, kami semua dipersiapkan. Biarlah melalui acara ini kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Hidup kami bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami, relasi kami boleh semakin diubahkan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami teringat bangsa dan negara kami, akhir-akhir ini penuh dengan pergolakan. Tuhan tolong berotoritas, baik itu di dalam tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, secara khusus di kota Surabaya. Tuhan tolong supaya boleh membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat Indonesia. Bagi beberapa tempat yang mengalami cuaca ekstrim, terutama juga di kota Surabaya, akhir-akhir ini terjadi hujan badai dan sebagainya. Mungkin ada bencana di beberapa tempat. Tuhan tolong supaya dengan segala pergolakan alam yang terjadi, yang Tuhan izinkan, kami tetap semua dalam lindungan dan naungan Tuhan. Dan bagi setiap dari mereka yang mungkin harus berduka, kehilangan orang-orang yang dikasih karena bencana yang terjadi, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Biarlah Tuhan juga tolong segenap pemerintah yang ada boleh merencanakan semuanya, menanggulangi semuanya itu, dan Tuhan boleh campur tangan dalam setiap apa yang dilakukan oleh setiap rekan-rekan dalam hal untuk perbaikan dan sebagainya. Ada mungkin pergumulan-pergumulan lainnya terkait dengan dunia dan sebagainya, Tuhan yang boleh pegang kendali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, doksologi.
bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.